Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dani Pratama, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Semester 3 Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Poin yang pertama, kedatangan Islam di Asia Tenggara. Masuknya agama Islam ke wilayah Asia Tenggara mempunyai keistimewaan, yaitu dengan jalan damai, berangsur dan diterima dengan sukarela oleh penduduk, meskipun tidak sekaligus. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarkan melalui kegiatan pedagang dan para sufi secara damai, terbuka, tanpa pemaksaan, sehingga Islam mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang. Kondisi ini yang dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Peradaban Islam di Asia Tenggara tergolong sebagai salah satu bukti bahwa Islam demikian kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat di kawasan ini. Terbukti bahwa proses masuknya Islam di Asia Tenggara berbeda dengan proses masuknya Islam di wilayah lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Kemudian, poin yang kedua yaitu teori penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara, ada beberapa jalur yang digunakan. Jalur tersebut semuanya disesuaikan dengan budaya Timur yang mengedepankan keramah tamahan, sehingga hal ini memudahkan Islam untuk masuk dan berkembang di kawasan ini. Berkaitan dengan hal itu, Uka Tajrasasmita mengemukakan ada 6 saluran masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang, yaitu yang pertama, saluran perdagangan. Sejak abad ke-1, kawasan Laut Asia Tenggara khususnya Selat Malaka telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran internasional karena posisinya yang sangat menghubungkan negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Kesibukan lalu lintas perdagangan kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai abad ke-16 itu membuat pedagang-pedagang Muslim turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Pengaruh inilah yang menjadikan adanya perubahan sistem kehidupan di Asia Tenggara di masa kerajaan berjaya. Kepercayaan yang didominan di kalangan masyarakat adalah dinamisme. Dengan adanya pengaruh pedagang Islam, banyak kemudian masyarakat beralih menganut monetisme. Salah satu kerajaan yang memiliki peran dalam penyebaran sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara adalah Samudra Pasai. Kerajaan ini sampai sekarang dipercayai sebagai kerajaan Islam tertua dan pertama yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara, yang berpusat di Aceh, dipimpin oleh Raja Muslim yang bernama Sultan Malikus Saleh. Yang kedua, saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi sehingga berpengaruh terhadap putri-putri bangsawan tertarik menjadi istri saudagar-saudagar tersebut. Sebelum melakukan pernikahan, para calon istri saudagar tersebut diislamkan terlebih dahulu setelah mereka mempunyai keturunan. Lingkungan mereka semakin luas, terbentuklah kampung-kampung, daerah-daerah juga kerajaan-kerajaan Muslim. Dalam penyebaran agama Islam, jalur perkawinan lebih menguntungkan karena apabila saudagar Muslim menikahi dengan anak bangsawan, anak raja atau adipati, turut mempercepat Islamisasi. Demikian yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campa yang mempunyai keturunan Raden Patah atau Raden Pertama Demak, dan lain-lain.
Yang ketiga, saluran tasyawuf. Menurut seseorang ahli sejarah Australia, John menyatakan bahwa proses Islamisasi di Asia Tenggara dipengaruhi ajaran tasyawuf dan amalannya serta ada dakwah cerdas yang dilakukan oleh para sufi yang datang bersama dengan pedagang muslim. Pengajar tasyawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Seperti contoh, mereka mahir dalam sosial kepercayaan, mantra, magic, dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Dengan tasyawuf, Islam yang diajarkan kepada penduduk mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya mengetahui Hindu sehingga agama Islam mudah diterima dan dimengerti. Di antara ahli tasyawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia seperti Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi ini. Kemudian yang keempat, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama melalui pendidikan di sekolah maupun pesantren. Di pesantren atau pondok, calon guru, calon kiai, atau ulama mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk berdakwah ke tempat-tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Yang kelima, saluran kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi beliau meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi cerita tersebut disisipkan ajaran-ajaran juga nama-nama pahlawan Islam. Kesenian lainnya juga bisa dipakai sebagai alat islamisasi seperti seni ukir, seni bangunan, sastra. Kemudian yang terakhir, saluran politik. Kebanyakan penduduk masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangatlah membantu tersebarnya Islam di suatu wilayah. Kemenangan kerajaan Islam secara politis dapat menarik penduduk kerajaan bukan Islam masuk Islam. Kemudian poin yang terakhir yaitu perkembangan keagamaan dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Masuknya Islam di Asia Tenggara sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina. Sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar yaitu Cina di bawah dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Mulai abad ke-7, orang Muslim, Persia, dan Arab berdagang sampai ke negeri Cina pada pemerintahan Taizong, kaisar kedua dari dinasti Tang. Muslim pertama bernama Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang mubaligh juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia mendirikan masjid bernama Wa Zinzi yang artinya Masjid Kenangan Nabi di Canto. Sampai sekarang, Muslim Cina membanggakan sejarah perkembangan Islam di negara mereka yang langsung dibawa oleh sahabat Nabi. Kedatangan Islam di Asia Tenggara dapat dihubungkan dengan pemberitaan I Ching, seorang musafir Buddha yang mengadakan perjalanan dengan berlayar menggunakan kapal dengan sebuah kapal pose menuju arah Selat Kebonga di daerah Palembang di Sumatera Selatan. Menurut Zainal Arifin Abbas, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, 684 Masehi.
Datang seorang pemimpin Arab ke Tiongkok dan sudah mempunyai pengikut dari Sumatera Utara. Jadi Islam pertama kali ke Indonesia ada di Sumatera Utara. Islam di Asia Tenggara membawa persamaan di bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa kaum bangsawan, akan tetapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Setiap muslim diharapkan mampu membaca Al-Quran dan memahami asas-asas Islam secara rasional. Bahasa lokal diperluas dengan kosakata dan gaya bahasa Arab. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Asia dan menjadi media pengajaran agama. Bahasa Melayu juga berperan penting sebagai bahasa pemersatu budaya politik Hindu-Buddha. Juga kepemimpinan telah digantikan dengan ide-ide juga lambang yang bernafaskan Islam. Hukum Islam telah dijalankan walaupun belum secara keseluruhan. Di wilayah Muang Thai, hukum Islam diterapkan terus dalam di undang-undangnya. Terdapat 42 pasal yang diambil dari mazhab Syafi'i. Di Muang Thai terdapat 2000 masjid. Peranan Islam dan politik lebih nampak di Malaysia. Pertanian Islam menyatakan dalam kampanyenya untuk membentuk negara Islam. Partai Islam mempunyai kedudukan yang sangat besar dari masyarakat yang mempunyai penduduk mayoritas Islam seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis. Angkatan Islam Melayu beberapa di bagian terdapat dalam mempromosikan citra positif Islam kepada kaum muslim maupun non-muslim yang bertujuan untuk mewujudkan gaya hidup muslim yang baik. Menurut pendapat Azmi, Islam datang pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Perdagangan Arab Islam sudah sampai ke Pulau Melayu, tentu juga singgah di pelabuhan dagang Malaysia. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdullah dan kawan-kawan menegaskan para pedagang ini singgah di pelabuhan Sumatera untuk mendapatkan barang-barang keperluan dan sementara menanti perubahan angin monsun. Ada di antara mereka yang singgah di pelabuhan tanah Melayu seperti Kedah, Terengganu, dan Melaka. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa Islam telah tiba di tanah Melayu pada abad ke-7 Masehi. Dikemukakan oleh Fatmi bahwa Islam datang pertama kali di sekitar abad ke-8 Hijriah 14 Masehi. Ia berpandangan pada penemuan batu bersurat di Terengganu tahun 7200 Hijriah atau 1303 Masehi. Batu bersurat itu ditulis dengan huruf Arab pada sebuah sisinya, mempunyai pernyataan yang memerintahkan para penguasa dan pemerintah untuk berpegang teguh pada keyakinan Islam dan ajaran Rasulullah. Sisi lainnya memuat daftar singkat mengenai 10 aturan dan mereka yang melanggarnya akan dapat hukuman. Pemerintah Singapura memegang prinsip kebahasaan dalam beragama dan melindungi kepercayaan penduduknya. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) diberikan tanggung jawab untuk mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, seperti mengumpulkan zakat, pengaturan ibadah haji, organisasi agama. MUIS juga berwenang mengeluarkan fatwa. Pengelolaan seluruh masjid yang ada di Singapura serta berusaha menciptakan warga muslim Singapura lebih baik di bidang pendidikan agar nanti mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan Singapura yang merupakan kepentingan bersama. Jadi dapat disimpulkan Islam masuk dan berkembang di Asia Tenggara melalui proses dengan berbagai saluran dalam penyebarannya seperti melalui saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan juga saluran politik. Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat ajaran mulia, berpedoman pada Al-Quran sehingga mudah diterima oleh masyarakat setempat. Keseluruhan perjalanan sejarah umat Islam di Asia Tenggara
telah menyebabkan terjadinya percampuran kebudayaan lokal dengan ajaran Islam, sehingga membuahkan budaya baru yang dinamis dan dapat diterima Islam secara damai di Asia Tenggara. Selain itu, telah didirikan beberapa lembaga atau organisasi di berbagai negara di Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa kebangkitan Islam di Asia Tenggara telah mengalami perkembangan yang merupakan periode kejayaan Islam di mana kaum muslim mendominasi bidang perdagangan, pelayaran, mempunyai pengaruh politik dan kekuasaan yang besar. Datang dengan semangat serta misi keagamaan, mereka adalah orang-orang yang berbudaya, terpelajar, sehingga di Asia Tenggara Islam berkembang cukup pesat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.